Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Sedina. Kali ini kita mau membahas strategi dalam memilih formasi CPNS. Yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi terkait tes CPNS. Formasi apa aja yang dibutuhin, kemudian kita sesuaikanlah dengan jurusan kita nih. Jurusan kita bisa untuk masuk ke formasi yang mana aja. Kalau kita udah buat list jurusan apa atau formasi apa aja yang bisa kita masuk. Kemudian kita cari tahu berapa banyak sih yang diterima untuk mengetahui peluang kita atau kemungkinan kita untuk lulus di formasi tersebut. Kemudian misal nih ya, ada satu aja, maksudnya satu orang yang diterima di salah satu formasi. Nah, kan nggak mungkin ya kita maksain diri di formasi tersebut karena bakal banyak kan pesaingnya. Misal ada formasi lain yang diterima itu 1000-an. Nah, mending kan kita milih yang jumlah yang diterima lebih banyak gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita udah punya list tadi, kita buat nih sekitar 5 formasi yang kira-kira teman-teman inginkan. Dan setelah kita buat itu, setelah kita mengetahui informasi-informasi yang tadi ya. Jadi kita lebih mudah untuk melamar formasi mana sih kita di tes CPNS ini gitu. Dan perlu diketahui juga syarat-syaratnya itu apa aja yang diminta tadi. Kemudian kita buat list syarat-syaratnya apa. Kita udah memenuhi syarat yang mana, kita checklist nanti. Kemudian kalau ada yang belum kita penuhin, nah segeralah kita cari tahu, kita penuhin syarat-syaratnya gitu ya. Dan aku mau ngasih tahu juga nih, kadang kan ada di jurusan-jurusan atau formasi tertentu yang mensyaratkan tes TOEFL. Nah, mungkin kan nggak semua dari kita nilai TOEFL-nya tinggi gitu ya. Jadi kalau kita kurang memahami tentang TOEFL ya jangan maksain ke jurusan yang ada persyaratan TOEFL. Biasanya itu kayak jurusan Kementerian Luar Negeri gitu ya. Jadi yang kayak gitu mesti kita perhatiin. Kemudian misal nih ada formasi guru. Aku misalin aku nih. Misalkan aku ini guru biologi atau lulusan jurusan biologi gitu. Ada 2 formasi yang dibuka. Pertama itu ada formasi guru IPA, kemudian ada formasi guru biologi. Nah, kira-kira jika jumlah yang diterima di masing-masing formasi tadi itu, kita harusnya milih yang mana gitu. Kalau menurut aku sih, kita milih yang lebih spesifik. Ya, kalau aku tadi biologi, milihnya formasi jurusan biologi gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita milihnya yang IPA, saingannya itu ada dari jurusan fisika, kemudian dari jurusan yang sama dengan kita, jurusan biologi, dan jurusan kimia gitu ya teman-teman. Jadi yang kayak gitu juga cukup mempengaruhi peluang kita untuk lulus tes CPNS ini. Dan yang kedua itu kita harus mengetahui lokasi penempatan kita bakal di mana gitu ya. Ya karena kan nggak semua orang siap ditempatkan di mana saja. Mungkin ada di sini yang nggak siap di daerah-daerah tertentu yang misal transportasinya masih sedikit atau ada yang sudah menikah jadi dengan alasan keluarga susah pisah dari keluarga gitu ya. Ya walaupun pasti ada juga yang siap ditempatkan di mana saja. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan kira-kira formasi ini lokasi penempatannya di mana. Karena untuk pindah sendiri itu 10 tahun baru boleh pindah gitu ya. Bisa dibayangin ya, waktu 10 tahun itu kan nggak singkat gitu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir dari aku itu adalah
sering-sering belajar dan berlatih soal, serta pandai-pandai mengatur waktu. Karena kita kan nggak semuanya ini yang sedang tidak bekerja, kan sebagian yang lain sedang bekerja gitu ya. Jadi kita harus pandai mengatur waktu, kapan kita bekerja dan kapan kita juga harus belajar dan berlatih soal tes CPNS. Karena dengan belajar dan berlatih, insya Allah kemungkinan kita bakal lebih besar untuk lulus tes CPNS. Dan itu aja yang dapat aku sampaikan tentang strategi memilih formasi CPNS. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.